sektor sadase sektor siwa gundari si benaken ka PA Morianta Ibaswari si sendah ope dengan si benaken PA Morianta. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai PA Moria kami. Tuhan berkatilah media kami dalam mendengarkan firman-Mu, supaya firman yang boleh kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru kami yang hidup. Amin. Tema kita pada PA ini ialah geluk sempabu arah pengerana hidup harmonis dari perkataan, yang diambil dari Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Mari Moria sama-sama kita membaca firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sedemikian bacaan kita pada PA hari ini, berbicara mengenai geluk sempabu arah pengerana hidup harmonis melalui perkataan. Perkataan itu sangat besar dampaknya. Bisa jadi perkataan membawa dampak, memberkati orang lain, bisa memberkati orang lain melalui perkataan kita. Namun juga bisa sebaliknya, perkataan juga bisa melukai perasaan orang lain. Nah, dari sini kita mau akan belajar bagaimana geluk sempabu arah pengerana dari Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Sebelumnya, Paulus itu berada di jemaat Efesus, melayani jemaat Efesus selama 3 tahun lamanya. Pada saat Paulus melayani jemaat Efesus, tentu Paulus sudah mengetahui bagaimana suka duka konteks jemaat Efesus. Pada suatu saat Paulus harus meninggalkan jemaat Efesus untuk meneruskan pengabaran Injilnya. Setelah Paulus meninggalkan jemaat Efesus, Paulus mendengar bahwa terjadi masalah di jemaat Efesus. Oleh sebab itu, karena itu Paulus mau memperbaiki masalah yang ada di jemaat Efesus. Makanya dalam bacaan kita akan mau belajar. Di sini Paulus mengajarkan kita kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa seorang pengikut Kristus haruslah perkataannya perkataan yang benar. Kenapa? Karena pada saat itu jemaat Efesus, perkataan mereka sudah tidak lagi perkataan yang benar, sudah tidak ada lagi perkataan yang membangun. Sehingga dalam bacaan kita pada hari ini, Paulus mengingatkan kita supaya perkataan kita itu ialah harus perkataan yang benar. Kenapa perlu perkataan yang benar? Tentu ini harus menjadi motif kita, harus menjadi ciri khas kita sebagai pengikut Kristus, bahwa kita harus melakukan atau perkataan yang kita ungkapkan itu ialah perkataan yang benar. Karena kalau adanya kebohongan, disitulah sudah mulai akan terbentuk suatu perpecahan, suatu masalah lanesi angkana di kebohongan di tengah-tengah persekutuan atau di tengah-tengah keluarga PBG.
dari sini kita diajak Paulus supaya perkataan kita yang keluar dari mulut kita ialah harus perkataan yang benar. Dari perkataan kita juga orang lain bisa melihat bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus. Yang kedua ialah harus ada penguasaan diri. Ini dapat kita lihat di ayat 26 sampai 27. Di sini setiap orang pasti pernah marah, dan apa saja bisa menjadi penyebab orang menjadi marah. Tapi di sini Paulus mengingatkan bahwa harus ada penguasaan diri pada rasa marah kita. Rasa marah kita itu tidak selalu membabi buta kita, tidak selalu berlarut-larut kita ada dalam rasa marah. Kalau dalam ayat-ayat Alkitab dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Di sini mau diingatkan bahwa marah cukuplah pada saat itu saja. Jangan kita berlarut-larut dalam marah, karena kalau kita berlarut-larut dalam amarah kita, rasa marah kita, itu juga merugikan kita juga. Itu juga akan membuat luka batin dalam diri kita. Itu juga bisa membuat kita Moria Krina kelihatan cepat, lebih tua. Minter idah ringut ibas ayo due. Jadi adina rusur kamerawa idah kari ringut ibas ayo due. Kaipe kari bandu bedakdu ibas ke acara-acara entah ke gereja entah ku cabe kam tetap idah ringut dan jadi landa idah uga cilendue Moria. Maka merawa pe banci tapi terjeng jasa jangan ulah berlarut-larut ibas rasa marah kita. Harus ada di sini penguasaan diri. Yang ketiga ialah bekerja dengan baik. Di sini di ayat 28 kita dilihat bahwa kita tidak boleh menginginkan apa yang orang lain miliki. Di sini kita harus bekerja dengan baik sehingga kita bisa mencerminkan bahwa kita itu sebagai pengikut Kristus. Yang keempat ialah sebagai pengikut Kristus, kita juga harus mencerminkan bahwa perkataan yang kita ungkapkan itu ialah perkataan yang membangun, di mana setiap ungkapan atau kata yang keluar dari mulut kita dapat orang dengar memberkati orang lain, bukan melukai perasaan orang lain. Perkataan yang membangun ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada penelitian mengatakan bahwa dalam satu hari kita, kata yang keluar dari mulut kita, khususnya itu perempuan, sebanyak 16.000 kata dalam satu hari. Bayangkan sebanyak itu kata yang keluar dari mulut kita dalam satu hari. Penunggunena kata-kata si 16.000 kata kata-kata si darat arah babah tanari. Tentu ibas arah pemogenta enda yajok kita gelahna. Kata-kata yang keluar dari mulut kita ialah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi orang lain, bukan menyakiti orang lain, tapi kata-kata yang dari perkataan kita orang juga merasa atau bisa merasakan terberkati mereka melalui perkataan kita. Karena perkataan yang keluar dari mulut kita, kalau sudah kita ungkapkan, kita sudah tidak bisa lagi tarik kembali perkataan kita. Orang adinandai akan bermaksud menyakiti perasaan orang lain, tapi adina engko cakap kendu, engko belas kendu lani banci tarik. Maka sebelum kita mengungkapkan atau ngerana perlu ukuri lebih gelahna lalit kanije rasa penyesalan ibas diminta arah homogentai baswari sesendah kita yajuk bahwa geluh sempahu arah pengerana maka harus perkataan benar, harus di penguasaan diri, harus bekerja dengan baik. Ras perkataan yang keluar dari mulut kita ialah perkataan yang membangun. Inilah yang Paulus ingatkan pada kita dalam kesempatan PA Moria hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.